Oke. Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan. Ini nanti pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan menyaksikan ya atau menjelaskan berdiskusi tentang materi yang pertama di gawat darurat ini tentang pengkajian primer dan sekunder. Nah, pengkajian primer dan sekunder pada keperawatan gawat darurat ini apa saja? Tadi yang pertama ya di pengkajian primer dan sekunder itu yang kita kenal ya pengkajian primernya yaitu yang ABC itu ya, airway, breathing, circulation. Nah, dari ketiga ini nanti kita akan mendapatkan penjelasan secara detail apa saja hal-hal yang kita lakukan, kemudian jenis pemeriksaannya apa saja, dari airway-nya, dari breathing, dan dari circulation. Yang pertama, untuk jalan nafas ya, atau yang kita kenal dengan airway, yang pertama kali harus kita lakukan pemeriksaannya adalah yang pertama periksa apakah jalan nafasnya paten atau tidak. Jadi untuk kepatenan jalan nafas itu harus pertama kali kita identifikasi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa dengan melakukan memeriksa dan mengatur jalan nafas sekaligus untuk memastikan kepatenan. Nanti materi untuk kepatenan jalan nafas atau airway management nanti ada sendiri ya. Kemudian yang kedua, kita bisa meriksa vokalisasi. Meriksa vokalisasi ini kita bisa mengidentifikasi sambil ya tindakan yang bisa kita lakukan mengidentifikasi dan mengeluarkan benda asing seperti darah, muntahan, sekret atau benda asing yang bisa menyebabkan sumbatan atau obstruksi jalan nafas. Baik itu nanti sumbatannya secara parsial ataupun total. Sehingga pada pemeriksaan vokalisasi ini yang kita lakukan itu selain kita mengidentifikasi secara langsung ya langsung kita juga melakukan beberapa tindakan sekaligus dengan mengidentifikasi dan mengeluarkan benda asing yang ada. Dan selanjutnya ini ada tidaknya aliran udara. Ini kita juga bisa meriksa untuk meriksa airway ini bisa untuk memastikan apakah aliran udara pada saluran pernafasan itu ada atau ada enggak aliran udara pada saluran pernafasan. Ini untuk mengidentifikasi apakah memang saluran nafasnya itu tersumbat atau tidak ya. Nah, biasanya ketika ada sumbatan, maka tindakan yang bisa kita lakukan, kita bisa memasang oropharyngeal airway ya. Jadi untuk membantu airway atau jalan nafas tetap paten, kita bisa memasang oropharyngeal airway ya, oropharyngeal airway. Kemudian selanjutnya pemeriksaan yang bisa kita lakukan sekaligus, kita bisa memeriksa adanya pernafasan yang abnormal. Seperti adanya stridor ya, ada snoring atau ada gargling. Berarti ini menunjukkan bahwa dalam saluran pernafasan atau di airway itu mengalami beberapa masalah. Baik itu lidah jatuh yang dia mengakibatkan snoring ya, ataupun ada cairan di dalamnya yang biasanya teridentifikasi dengan suara gargling. Kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan adanya suara nafas abnormal ini, tindakan yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan dan melindungi tulang servikal. Nah, kenapa tulang servikal ini perlu kita lindungi? Salah satu alasannya adalah servikal ini ya merupakan jalan ya, jalan pernafasan yang cukup penting. Kalau misalkan ini tidak dipertahankan, otomatis nanti bisa mengganggu kepatenan saluran pernafasan kita atau saluran pernafasan pasien ya. Nih, jadi selain kita mengidentifikasi suara nafas ini, kita juga harus mempertahankan airway-nya. Ya, salah satunya airway-nya kita bisa melindungi tulang servikal, oke, atau tulang leher. Oke, untuk selanjutnya apa pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada airway atau jalan nafas ya. Jadi setelah airway ini kita identifikasi sudah sudah clear, maka kita bisa melakukan beberapa tindakan selanjutnya yaitu untuk yang breathing. Nah, yang breathing apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa meriksa ada atau tidak pernafasannya. Ada apa enggak pernafasannya nih dengan kita 3M atau yang biasa kita pakai istilah look, listen, feel ya. Berarti melihat naik turun
naik turunnya dinding dada, ya, melihat atau mendengar suara nafas, kemudian listen ya, kemudian feel, merasakan hembusan nafas. Nah, 3M atau 3L ini biasanya kita bisa lakukan kalau di pelayanan, kita bisa melakukan auskultasi suara nafas sekaligus ya. Nah, kalau misalkan pemeriksaan 3M ini apakah harus menggunakan stetoskop untuk auskultasi? Kalau misalkan kita di ruangan punya apa namanya stetoskop, kita menggunakan bisa pakai auskultasi, tetapi kalau kita di lapangan 3M ini kita bisa dengan melihat, mendengar ya, mendengar dengan telinga tanpa bantuan alat, dan kita juga bisa merasakan hembusan nafas. Oke, hilang. Oke, tadi sempat delay ya. Sempat hilang. Jadi tadi sampai warna kulit. Nah, warna kulit ini kita bisa mengatur posisi pasien untuk memastikan ekspansi dinding dada. Berarti kita bisa memastikan apakah memang ada perubahan warna kulit, khususnya di area ini ya, area muka atau area wajah, area bibir, hidung. Nah, itu kita juga sekaligus memeriksa warna kulit area dinding dada. Nah, dengan cara kita mengatur posisi pasien untuk memastikan ekspansi dinding dadanya. Nah, ini kaitannya juga dengan melihat ini tadi juga ya, melihat pergerakan dinding dada atau melihat naik turunnya dinding dada. Kemudian selanjutnya kita ini ternyata memang gangguannya cukup signifikan ya rekan-rekan ya. Hilang timbul, muncul enggak ya. Saya terlempar terus ini beberapa kali. Jadi untuk yang selanjutnya ya, untuk identifikasi pola pernafasan yang abnormal, maka kita bisa memberikan oksigen. Nah, selanjutnya kita juga bisa memeriksa adanya penggunaan otot bantu nafas, seperti nanti ada bagaimana tarikan interkoste, kemudian bagaimana otot-otot apa namanya intrakoste ya, otot-otot, kemudian otot-otot dinding dada ketika dia kerjanya terlalu ekstrim, berarti ada penggunaan otot-otot bantu nafas. Kita cek itu. Selain itu, kita juga bisa ngecek deviasi trachea. Ini untuk mengidentifikasi apakah ada kecenderungan ya pergeseran pada trachea pasien. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat sekaligus bagaimana gerakan dinding dada yang asimetris antara dada kanan dan dada kiri. Apakah memang ada pergerakan dinding dada yang tidak sama? Nah, kita juga bisa memberikan tindakan pada saat itu dengan memberi bantuan nafas, baik itu dengan menggunakan BVM ya, atau back valve mask yang biasa kita kenal dengan ambubek itu ya, atau jika diperlukan kita juga bisa memasang ETT, endotracheal tube, jika diperlukan. Kita juga bisa memberi bantuan nafas ya dengan menggunakan alat-alat yang lain, misalkan dengan menggunakan nasal kano, menggunakan masker, atau menggunakan non-rebreathing mask sesuai dengan kebutuhan pasien atau kebutuhan oksigenasi pasien. Nah, selain itu juga kita bisa melanjutkan pemeriksaan dengan periksa pola nafas pasien. Kita ngecek apakah ada takipneu ya, nafasnya lebih dari normal, atau dia bradipneu kurang dari normal, atau mungkin ada pernafasan yang abnormal seperti tersengal-sengal. Nah, ketika kita memeriksa pola nafas pasien ini, kita juga bisa melakukan tindakan. Misalkan ada luka pada area dada, maka kita bisa menutup luka ya. Ya, kalau ada luka terbuka bisa kita tutup, dan kita juga bisa memberikan terapi untuk mengurangi bronkospasme atau adanya edema pulmonal. Ini untuk mengidentifikasi kalau misalkan kecenderungan ada bronkospasme nih, berarti biasanya ada suara wheezing ya. Kalau ada bronkospasme, maka kita juga bisa sekaligus memberikan terapi pada saat itu. Kalau adanya edema pulmonal bagaimana? Biasanya kita bisa positioning. Nah, ini salah satu tindakan yang bisa kita lakukan. Nah, pada prinsipnya di sini kan detail banyak ya.
satu-satu gitu. Tetapi pada saat pelaksanaan memang ini harus kita lakukan secara cepat, tepat ya. Dan kemudian bisa jadi hampir bersamaan. Sehingga kalau ini tulisannya atau deskripsinya sih sesuai dengan ini saja, sesuai dengan apa? Urutan. Tetapi pada saat pelaksanaan prinsip pemeriksaan primer dan sekunder itu memang harus dilakukan dengan sangat cepat. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan primer selanjutnya adalah sirkulasi ya. Untuk sirkulasi yang diperiksa apa? Yang pertama kita bisa periksa denyut nadi, kemudian kualitas nadinya bagaimana, karakternya seperti apa, reguler, irregular, bagaimana ke dalamnya kuat atau lemah ya. Ini kita periksa. Dan tindakan apa yang bisa kita lakukan kalau nggak ada nadi ya kita lakukan tindakan CPR atau defibrilasi sesuai dengan indikasi. Jadi memang nanti kalau kita membahas masalah basic life support itu ada tahapannya masing-masing. Tapi ini adalah penjelasan bagaimana secara umum tindakan-tindakan dan pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan pada saat memeriksa sirkulasi. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah memeriksa irama jantung atau abnormalitas jantung ya. Kalau misalkan ada atau teridentifikasi bunyi jantung abnormal ya atau nadi ya paling mudah ya, misalkan kita pada saat itu ngecek sirkulasinya nadinya itu irregular misalkan atau nadinya lemah, maka kita bisa melakukan tindakan penanganan pada pasien. Kalau disritmia berarti kita melakukan penanganan disritmia ya. Kemudian kita juga bisa memeriksa pengisian kapiler. Berarti kita cek CRT-nya dengan apa? Mencubit ya atau menekan area perifer. Area perifer biasanya adalah kuku ya. Kita lihat CRT-nya berapa atau kita ukur CRT-nya berapa, kurang dari 2 detik atau kurang dari atau lebih dari 2 detik. Kemudian warna kulitnya. Ya. Warna kulit bagaimana akral area perifer atau area ujung hidung itu bisa kita cek, dan bagaimana suhu tubuhnya serta kita cek apakah ada diaforesis pasiennya, apakah ada keringat berlebihan ya, ini bisa kita cek juga. Nah, tindakan apa juga yang bisa kita lakukan pada pemeriksaan circulation? Bila ada perdarahan, maka tindakan yang bisa kita lakukan adalah penghentian perdarahan. Atau kita bisa pasang IV line ya, atau jalur IV berarti dipasang infus. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti cairan atau darah yang hilang dengan cairan kristaloid yang isotonik, atau penggantinya kita bisa menggunakan darah. Memang seringnya kalau di IGD yang kita berikan ya rata-rata untuk pertolongan pertama adalah kristaloid isotonik, karena memang cairan ini yang paling sesuai ya, atau yang paling mudah menyesuaikan dengan cairan tubuh manusia. Nah, ini untuk yang sirkulasi, beberapa tindakan yang bisa kita lakukan juga pada saat ada gangguan atau ada abnormalitas pada sirkulasi. Oke, selanjutnya, nah pengkajian sekunder apa yang bisa kita lakukan? Prinsipnya untuk pengkajian sekunder yang pertama adalah kita observasi ya secara umum. Bagaimana kondisi pasien. Kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik mulai head to toe ya. Dan di sini kita mulai dari kepala, wajah, kemudian leher, dada, abdomen, ekstremitas dan punggung. Jadi memang prinsip untuk pengkajian sekunder ini adalah nanti lebih detail dari hal-hal di luar yang tadi ya, di luar IBC, tapi mungkin ada beberapa hal juga yang ternyata ada juga pada pemeriksaan primer. Oke, coba kita simak berikutnya. Nah, secara umum, untuk observasi umum yang bisa kita lakukan adalah observasi penampilan pasien ya. Kita bisa mengobservasi bagaimana kondisi pasien, kemudian kita perhatikan posisinya, kita perhatikan postur tubuhnya, apakah memang ada perubahan.
Nah, kalau misalkan kita memperhatikan postur ya biasanya dia bisa duduk atau berdiri bagaimana kondisinya kaitannya dengan gangguan sistem muskuloskeletal ya. Adakah eh, kondisi yang abnormal pada postur atau posisi tubuh. Kemudian kita bisa memeriksa apakah pasien menggunakan pelindung atau tindakan perlindungan diri. Nah, ini. Jadi biasanya pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan di awal ya, bisa dilakukan tindakan di awal berarti sudah ada beberapa tindakan perlindungan. Nah, kemudian kita bisa menanyakan keluhan umum. Jadi apa yang dikeluhkan pasien? Jika pasiennya sadar atau pasiennya kooperatif bisa ditanya. Nah, bagaimana jika pasiennya tidak kooperatif atau tidak sadar? Bisa kita menanyakan hal-hal seperti bagaimana kondisi awal ditemukan. Nah, itu biasanya kita tanyakan ke orang yang membawa ya. Nah, termasuk juga biasanya tadi mekanisme cedera ya. Sebenarnya di video yang ditampilkan sebelumnya tadi itu menjelaskan bagaimana dan apa yang harus kita tanyakan, apa yang harus kita perhatikan pada anak kecil yang ada di bawahnya tadi yang mengalami cedera. Nah, apa saja hal-hal yang diperhatikan sebenarnya ada di sana atau dijelaskan pada video yang tadi. Nah, kemudian kita juga bisa ngecek kesadaran nih di observasi umumnya ya. CS-nya berapa ya. Kemudian amati perilaku pasien apakah tampak tenang atau ketakutan atau gelisah atau kooperatif. Ini juga kaitannya dengan kesadaran. Nah, memang kesadaran itu kan ya ada secara kuantitatif dan secara kualitatif. Ini memang kita harus perhatikan dua-duanya sekaligus. Kalau kooperatif atau tidak, ini biasanya kaitannya juga kalau pasien sadar ya, kita bisa identifikasi dia kooperatif atau tidak. Biasanya kalau yang tidak sadar ya, apalagi gelisah ya biasanya tidak kooperatif. Kalau ketakutan lihat identifikasi ketakutannya memang karena halusinasi, ada penurunan kesadaran, atau ketakutannya dia sadar penuh tapi takut terhadap tindakan keperawatan. Nah, selain itu, observasi umum ya yang bisa kita kaji adalah kaji apakah pasien mampu melakukan tindakan sendiri atau tidak. Kalau misalkan dia mampu melakukan tindakan sendiri atau mandiri, berarti ini menunjukkan bahwa pasiennya memang bukan pasien yang ini ya urgent ya. Nah, tetapi kita juga harus kaji bisa melakukan tindakan sendiri ini dalam jangka waktu berapa. Kadang-kadang ada dia yang ke situ mandiri gitu ya sendiri, tapi kemudian beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian ada penurunan kesadaran secara progresif. Nah, ini berarti menunjukkan sebenarnya ada hal yang fatal atau hal yang berbahaya, misalkan peningkatan tekanan intrakranial yang tidak disadari, karena biasanya ada peningkatan tekanan intrakranial itu yang datangnya tidak langsung atau tidak muncul secara langsung. Dia bertahap atau nunggu beberapa waktu tertentu. Nah, kita juga pada observasi umum bisa mengkaji komunikasi verbal pasien. Apakah bicaranya jelas, atau dia bingung, atau bergumam. Berarti ini kaitannya juga dengan ngecek kesadaran yang tadi ya. Terus apakah terdapat bau seperti bau keton, bau etanol, atau obat-obat kimiawi lainnya. Ini kaitannya dengan penyebab penurunan kesadarannya. Dia kenapa nih penurunan kesadarannya? Apakah memang dia karena keracunan ya, atau memang karena dia jatuh, cedera, kena sistem saraf pusatnya, ada penurunan kesadaran, atau juga bisa jadi jatuh nih, jatuhnya ternyata karena dia bau alkohol, berarti kita bisa menggambarkan bagaimana dia proses cederanya, pengaruhnya karena apa gitu ya. Oke. Kemudian, apakah ada tanda, baik itu luka lama, luka baru, atau dua luka tersebut? Ini menunjukkan bahwasannya kita juga secara umum, secara kasat mata kita bisa melihat apakah ada luka yang terlihat secara umum gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengenali atau memeriksa secara detail lagi bagian kepala dan wajah. Meskipun secara sekilas di observasi umum kepala dan wajah itu kelihatan, tetapi kita juga harus melihat apa saja hal-hal penting yang perlu kita identifikasi di kepala dan wajah. Yang pertama adalah kita harus memeriksa adanya luka. Ya, ada luka nggak di area wajah dan kepalanya? Ada perdarahan, bentuknya bagaimana? Simetris atau asimetris? Nah, kalau misalkan ada cedera yang cukup berat ya,
Jadi misalkan terbentur atau kecelakaan lalu lintas dan mengenai area kepala, ya otomatis yang terjadi adalah biasanya ya perdarahan, luka, area kepala, kemudian bentuknya juga mulai berubah asimetris. Ini bisa jadi karena mengingat area wajah ini atau area muka ini ternyata banyak sekali pembuluh darah yang ada di sana. Jadi dia cepat sekali bengkak, benjol, asimetris ketika mengenai area wajah atau ada cedera pada area wajah atau area kepala. Kita juga bisa memeriksa apakah ukuran dan bentuk pupil kanan kiri sama. Berarti kita ngecek bagaimana pupilnya. Dia isokor enggak antara kanan dan kiri. Dia meiosis atau midriasis ya, bereaksi enggak terhadap cahaya. Kalau bereaksi dua-duanya kanan kiri, berarti ini menunjukkan bahwasannya isokor dua-duanya sama nih mengecil. Tapi dia meiosis dia ya mengecil. Kalau misalkan dia melebar, berarti ini menunjukkan ada gangguan pada sistem saraf pusat. Cenderungnya biasanya ada nggak gangguan nih pada batang otaknya. Biasanya begitu kalau ada yang menunjukkan pupilnya tidak meiosis tapi midriasis pada saat pemeriksaan. Biasanya disertai dengan penurunan kesadaran juga. Kemudian kita bisa memeriksa status visual pasien. Status visual itu berarti di wajahnya ya bagaimana. Apakah memang dia ada ekspresi wajahnya seperti apa. Kalau dia sadar, apakah memang dia ada ekspresi krimis ya atau grimis yang biasa kita kenal untuk mengidentifikasi nyeri ya. Kemudian palpasi kulit kepala yang mengalami luka ini perlu ya, tetapi perlu diperhatikan palpasi ini harus hati-hati, jangan asal dipenyeti ya. Jangan asal nyut seenaknya dengan energi yang cukup besar atau yang kuat karena ya kita lihat kondisi lukanya paling tidak untuk palpasi ini untuk mengidentifikasi sakit enggak gitu. Kemudian jadi palpasi seperlunya ya, jangan sampai palpasi sampai ekstrim. Biasanya untuk mengidentifikasi juga sih, untuk palpasi area kepala ini juga kita raba untuk mengidentifikasi mana area yang mengalami, misalkan ada luka, ada benjolan, itu bisa kita dengan palpasi. Ya, cuma itu tadi kekuatan palpasinya harus diperhatikan. Dan selanjutnya kita juga bisa ini tadi mempalpasi juga pada pada benjolan tulang wajah, apakah bentuknya simetris atau simetris ya. Ya, jadi memang proses selain inspeksi kita kan juga harus mempalpasi pada area-area wajah ini. Nah, jadi untuk untuk palpasinya kita juga harus perhatikan mana areanya supaya merata atau semuanya terkaji dengan baik pada kepala dan wajah ini. Kita juga bisa memeriksa apakah ada pembengkakan atau ada perdarahan pada hidung. Ini penting ya untuk rinore ya. Kemudian nanti di telinga ada otore ya, dia periksa perdarahan pada telinga dan wajah. Jadi kita harus bisa membedakan apakah itu lukanya di area hidung ya, hidung luar atau ada pada area telinga luar atau perdarahannya dari dalam. Jadi untuk otorinore ini kita harus memastikan apakah memang ada luka area situ. Atau kadang-kadang nggak ada luka nih, tapi dia keluar darah dan keluar darah pada area hidung dan telinga. Berarti bisa jadi ini karena ada benturan yang besar, kemudian cedera pada kepala ya, atau biasa pada basis kranii juga bisa sehingga keluar cairan atau keluar darah pada area hidung dan telinga. Biasanya memang cenderung pasien-pasien seperti ini kondisinya lebih berat daripada biasanya. Kemudian untuk memeriksa status hidrasi, bagaimana status hidrasinya, kemudian warna mukosa, apakah ada perdarahan atau gigi yang hilang, atau edema laring atau faring pada langit-langit mulut. Jadi untuk status hidrasinya ini kita bisa ngecek memang selain dari mukosa bibirnya kering atau tidak, biasanya kita juga ngecek juga dari yang lain ya, turgor, kemudian bagaimana urin outputnya. Tetapi kalau di kepala dan wajah biasanya seringnya kita lihat dari mukosa bibir aja dulu ya, kering atau enggak, warna mukosanya kayak gimana. Ada perdarahan, gigi yang hilang, edema ya pada laring atau faring atau pada langit-langit mulut. Biasanya memang pada pasien-pasien yang mengalami cedera ini sering terjadi gangguan ya pada saluran pernafasan atas, baik itu di mulut ataupun di hidung. Makanya kita periksa ini edema laring, faring
dan pada langit-langit mulut nih ada nggak gangguannya. Oke, kemudian untuk selanjutnya di area leher ya. Jadi di leher ini kita bisa memeriksa apakah memang ada pembengkokan pada leher atau ada perdarahan atau luka. Jadi kalau misalkan kita identifikasi adanya pembelokan pada leher, ya biasanya tracheanya ini bengkok atau geser kemana. Kalau tulang lehernya memang apakah ada perubahan posisi enggak? Memang yang simetris atau yang normal ya tidak ada pembengkokan. Kalau misalkan ada kecenderungan pembengkokan ke kanan atau ke kiri pada tulang lehernya, berarti ini menunjukkan bisa jadi ya adanya patah tulang leher gitu ya. Nah, ini adanya perdarahan dan luka juga kita bisa identifikasi. Kita juga bisa memeriksa apakah ada emfisema subkutan atau deviasi trachea ini tadi. Ya, selain pembengkokan pada leher, kita juga bisa ngecek apakah ada pergeseran pada trachea atau deviasi trachea atau bahkan ada emfisema subkutan. Kita juga bisa melepasi apakah ada luka atau jejas atau keluhan nyeri pada tulang servikal. Jadi biasanya kita melakukan palpasi ini ketika pasiennya sadar, kita bisa ngecek nyeri enggak gitu ya pada tulang servikalnya. Tetapi harus hati-hati nanti ketika kita memeriksa RW-nya, nanti ada materi tentang manajemen ARW, apakah dengan semudah itu kita mempalpasi leher ya. Jadi memang ada beberapa teori atau ada beberapa prosedur yang harus kita perhatikan, khususnya pada pasien-pasien yang mengalami cedera. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan dada. Jadi, apa yang harus kita lihat? Yang pertama adalah kita periksa adanya benjolan atau luka atau perdarahan pada area dada. Jadi, kita inspeksi apakah memang ada luka perdarahan atau benjolan. Kita juga bisa periksa naik turun dinding dada, simetris atau tidak. Sebenarnya tadi kita bisa lihat juga ya dengan pada saat kita melihat breathing ya. Nah, jadi sebenarnya memang bukan tumbang tindih, tapi pengkajian sekunder ini memang lebih detail gitu ya. Kemudian periksa adanya penggunaan otot bantu nafas. Tadi juga sudah ada bahwasannya memang ada beberapa otot bantu nafas seperti suprasterna, interkostal ya, atau otot bantu nafas yang lain yang biasanya akan penggunaannya meningkat atau dia juga ikut bergerak lebih ekstra ketika ada gangguan pernafasan. Kemudian kita juga bisa palpasi apakah ada benjolan atau emfisema subkutis pada struktur dinding dada. Nah, ini penting ya untuk mengidentifikasi apakah memang subkutisnya di sananya ada udara ya, ada udara yang masuk ke sana. Kemudian biasanya ada benjolan dan kalau diraba ada bunyinya khas ya. Auskultasi suara nafas pada kanan kiri sama atau enggak ada suara ada nggak suara nafas tambahan? Ini untuk mengidentifikasi bagaimana auskultasi pada saat itu. Jadi kalau di dada ya inspeksi, perkusi, palpasi ya, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, selain itu kita juga bisa mengauskultasi bagaimana jantungnya ya. Bunyi jantungnya normal nggak? Ada bunyi jantung tambahan atau tidak? Selain paru-paru, memang yang harus kita identifikasi pada saat auskultasi dada adalah jantung atau kondisi jantungnya. Baik itu bunyi nafas dan bunyi jantung ya, bunyi nafas tambahan dan bunyi jantung pun bunyi jantung tambahan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Untuk selanjutnya pemeriksaan abdomen. Dari turun ya, setelah dada ke abdomen. Abdomen apa yang bisa kita periksa? Yang pertama, kita bisa memeriksa adanya luka, atau adanya distensi abdomen, atau ada memar, atau benda asing yang menancap. Nih. Kalau misalkan ada luka, cek ya lukanya ini di abdomennya bagaimana. Biasanya memang kalau ada luka, ada tanda memar ya, bisa ada tanda memar, atau bahkan luka terbuka. Apalagi benda asing yang menancap ya, ini luka terbuka termasuk ya. Nah, kalau distensi abdomen berarti ada perbesaran pada abdomen. Nah, distensi abdomen ini identifikasi apakah memang dia distensinya karena udara hipertimpani atau distensinya karena perdarahan.
Ya, jadi nanti khasnya beda dengan cara kita memastikan dengan perkusi. Untuk auskultasi, kita bisa auskultasi bisik ususnya. Kemudian kita juga mengauskultasi aortiknya ya, apakah ada gangguan aortik yang abnormal pada area abdomen. Kita juga pada saat palpasi ya membandingkan bagaimana denyutnya di sisi kedua abdomen ya, kanan kiri. Kemudian palpasi juga kita bisa melakukan ngecek apakah memang ada massa, ada benjolan ya, rigiditas, kekakuan, kemudian ada pulsasi enggak pada abdomennya, bisa jadi enggak ada sama sekali pulsasinya. Kita juga bisa melakukan perkusi untuk identifikasi cairan atau udara tadi ketika ada distensi abdomen, kita ngecek apakah isinya cairan atau udara dengan perkusi ya. Kemudian untuk palpasi selanjutnya yang harus kita lakukan bisa palpasi heparnya. Apakah memang heparnya ada perubahan bentuk ya. Kemudian ada ukurannya, apakah memang ada benjolannya, ukurannya bagaimana. Kemudian kita bisa menekan ya di abdomen. Abdomen itu ada 9 regio, kalau misalkan kita bagi menjadi 9 regio itu. Di simfisis pubis dan iliaca pelvis kita tekan atau kita palpasi, periksa apakah ada ketidakstabilan atau apakah ada nyeri. Jadi untuk mengidentifikasi apakah memang area iliaca, area simfisis pubis juga ada gangguan. Kalau misalkan area simfisis pubis ada bendungan enggak juga ya, kita palpasi. Biasanya ada perasaan ingin berkemih ketika ditekan, dan kalau misalkan dia ada timbunan urin atau urinnya penuh ya, vesika urinnya penuh ya, terlihat lebih ini ya, lebih membesar dibanding biasanya. Kalau ditekan sedikit ada keinginan untuk buang urinnya. Di area iliaca pelvis juga kita bisa cek apakah memang ada gangguan atau mungkin ada nyeri atau ada benjolan. Oke, selanjutnya masuk ke ekstremitas. Nah, di ekstremitas ini kita bisa memeriksa ya, dan mempalpasi apakah memang ada benjolan atau ada memar atau ada luka atau ada edema, bahkan ada perdarahan. Nah, ekstremitas ini memang seringkali menjadi tolak ukur ya, jadi titik poin. Biasanya di awal kondisi umum bisa terlihat kondisi ekstremitas atau apakah memang ekstremitasnya terganggu, apalagi kasus-kasus trauma. Kalau kasus trauma ya kita bisa lihat itu apakah memang di sana ada luka, ada patah tulang ya, ada nyeri, ada tanda-tanda patah tulang seperti krepitasi, kemudian perubahan bentuk ya, kemudian ada bengkak atau bahkan ada luka. Nah, seperti itu. Kemudian palpasi bisa kita membandingkan nih denyut nadi antara kanan dan kiri. Ketika kita curigai misalkan oh kok salah satu ekstremitasnya udah yang patah nih, gimana denyut nadinya masih sama nggak antara yang kanan dan kiri. Nah, itu bisa kita cek juga perbedaan warna, suhu tubuh atau CRP-nya di ekstremitas ya. Tadi sebenarnya sudah ada untuk mengidentifikasi circulation, tapi ini memang letaknya adalah pada ekstremitas. Nah, CRT ini dengan kita bisa menekan pada pada kuku ya, kita cek bagaimana dia kembali ke warna merahnya. Setelah kita kita tekan kembali ke area atau ke warna merahnya sampai berapa detik. Nah, normalnya memang kurang dari 2 detik ya. Kemudian kita juga bisa memperhatikan bagaimana pergerakannya dan sensasinya. Maksudnya apa? Kita ngecek pergerakan berarti minta pasien untuk menggerakkan tangan kanannya, misalkan kalau ada tanda-tanda seperti itu. Apakah bisa digerakkan? Kalau bisa ada fraktur, biasanya ada kendala nih untuk menggerakkan, nggak bisa. Atau bahkan sensasinya kita ngecek, dia masih kerasa nggak ketika diraba, atau pada saat diberikan rangsangan, ada nggak sensasi masih normal enggak sensasinya. Dan ini area punggung, biasanya area punggung ini lebih ke eksposurnya ya. Jadi kita kalau mencurigai ada luka pada punggung pasien, kita bisa membalikkan dengan cara lock roll. Ini memang lebih aman, khususnya pada pasien-pasien dengan trauma ya. Cuma kalau misalkan ada curiga trauma tulang belakang ya, dihindari cara-cara ini untuk mengangkat juga minimalisir pergerakan. Jadi intinya mobilisasi postur khususnya pada tulang tulang belakang.
Kemudian kita juga bisa periksa dan palpasi adanya benjolan atau memar atau nyeri pada luka. Kalau misalkan ada luka pada area punggung. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan rectal touch atau RT untuk mengidentifikasi darah atau pembengkakan prostat atau benjolan dan hilangnya refleks sphincter internal. Nah, memang rectal touch ini adalah upaya ya invasif sih ya untuk mengidentifikasi memang apakah area abdomen juga terganggu. Itu juga biasanya kita bisa identifikasi dari sana, khususnya pada ini abdomen tutup pembengkakan prostat atau mungkin ada hilang refleks pada sphincter ya, kita bisa melakukan pemeriksaan ini. Oke, jadi sampai sini dulu. Ini berapa menit biasanya kalau ngobrol terlalu lama ini biasanya nggak efektif ya, atau biasanya teman-teman wis podo ngantuk. Iki baru lagi pemeriksaan primer dan sekunder. Oke, saya kira untuk yang pemeriksaan primer dan sekunder saya ini dulu, saya break dulu. Silahkan teman-teman atau rekan-rekan jika ada yang perlu didiskusikan, monggo saya kasih waktu untuk tanya, untuk diskusi dulu, untuk perlu klarifikasi, saya persilahkan.